Perkenalkan saya Anthony Tinja. Saya Morsim Balolo. Saya Pastor Johannes Sihombing, gitu ya. Oke. Ya, teman-teman datang ke Paroki Santo Joseph dari SMP Bintang Timur ya. Kelas 9. 9 apa ini? 9 11. Berapa lokal? 11 ya? Sampai 11. Oke. Nah, tujuannya apa tadi? Mau bertanya tentang mau wawancara ya, mengenai apa persisnya? Ayo, jangan jadi takut-takut dan malu-malu. Ayo, nggak apa-apa. Ayo. Nggak apa-apa, duduk aja. Capek nanti. Iya. Oh. Bagaimana prosesnya begitu? Oke. Nah, kalau mau diterangkan secara ringkas bisa, tapi sekalipun waktunya sebenarnya panjang kali gitu. Ya kan? Nah, kalau mau jadi pastor itu umumnya ya tamat dulu SMP atau tamat dulu SMA, ya kan? Atau sudah tamat SMA entah ada yang sudah kerja oke saja diterima, tapi dengan syarat-syarat. Untuk yang SMP contohnya tamat seperti kalian nanti. Ini ada yang mau jadi pastor dari yang 3 ini kan? Ya tes dulu ke seminari. Tes dulu ke seminari, kemudian mengikuti tes selama 3 hari. Kalau dinyatakan lulus, ya silakan mengikuti prosedur yang diberi petunjuk oleh pihak seminari begitu ya. Nah, dengan syarat juga lulus kalian di tes seminari, berarti harapannya di sekolah juga lulus. Karena bingung kita nanti lulus di seminari tapi nggak lulus di sekolah. Ya, gimana maksudnya? Nggak ada nanti ijazahnya gitu. Tapi diharapkan bahwa lulus dulu semua. Kalau lulus seminari diterima dan masuk pendidikan di sana sekarang ini selama 3 tahun. Tanyalah. Apa lagi? Oh, kalian masih ada yang mau ditanya? Ayo. Cara menghadapi masalah? Oke, cara menghadapi masalah, temui masalahnya. kan jumpai masalahnya, jangan lari dari situ. Buat perjelas apa yang terjadi, dan kalau sudah jelas, kalau memang ya sulit, ya cara yang selalu kami gunakan untuk menghadapi itu memang berdoa, meditasi itu cara yang sangat membantu. Tapi yang paling sangat menjadi cara yang sangat menjawab itu ya, apa masalahnya, berani menghadapinya. Nah, temukan apa masalahnya sebenarnya, bicarakan baik-baik, itu pasti akan menuntun. Mungkin sulit, tapi kalau lari dari situ makin besar masalahnya. Kalau kita temukan, contohnya saya pastor ada masalah di tengah umat, saya jumpai umatnya, apa rupanya masalahnya, terbuka, bicara dengan baik. Nah, cara itulah yang praktis. Untuk menguatkan kita, untuk menguatkan pastor melakukan itu, ada doa yang kita bangun, meditasi yang dicoba dihidupi. Begitu dia, kawan-kawan. Yo. Apa tujuan pastor menjadi seperti ini? Ya. Tujuan pastor menjadi seperti ini. Tujuan saya menjadi Seperti ini. tujuannya menjadi pelayan Tuhan, itu aja tujuannya. Nah, itu yang paling saya mau menjadi pelayan Tuhan begitu. Untuk melayani apapun yang dikatakan disuruh ya harus siap, sekalipun tidak selalu ya, tidak selalu siap. Mungkin ada ketakutan, tapi diharapkan semua pastor itu siap melakukannya. Oke, kalau mau dikatakan mungkin pelajaran kalian itu ya
Manusia itu kan diciptakan dan disabdakan Tuhan supaya beranak cucu. Kok pastor nggak menikah gitu kan? Kok pastor nggak menikah? Ada suster nggak menikah? Kenapa itu? Apa tujuannya? Selain beranak cucu dan bertambah banyaklah, Tuhan ada mengatakan apa? Ada manusia yang bertarak hidup sempurna untuk kerajaan Allah. Jadi bertarak hidup sempurna itu maksudnya tidak menikah. Itulah bertarak itu. Jadi membaktikan dirinya khusus untuk Tuhan. Jadi tidak terikat dengan yang lain. Itu kalau mau dijawab pertanyaannya, tujuannya siapa? Padahal manusia itu dalam kitab suci dikatakan beranak cucu dan bertambah banyaklah. Selain itu ada kata-kata Tuhan juga bahwa selain mereka yang menikah, ada juga orang yang dikhususkan untuk memilih bertarak hidup sempurna. Begitu kawan-kawan. Masih ada. Masih. Ayo, tanyalah. Saya, kalau pastor itu beda-beda ya. Enggak bisa sama. Enggak. Mungkin ada yang sama, tapi enggak selalu bisa kita pukul rata. Tentunya di sini kami ada 5 pastor itu tidak sama caranya jalannya kami terpanggil. Ya. Nah, kalau saya ya disuruh abang, kemudian saya suka main bola. Di seminar menengah terkenalkan bola kakinya, ya kan? Sesiantar kan? Makanya diusulkan, oh di sanalah kamu latihan bola. Sejak awal tidak ada niat untuk jadi pastor. Ya main bola setiap hari 4 tahun ya, enak kali itu. Iya. Makanya enak kali nggak terasa udah disuruh melamar, bingung dong terakhir. Loh, melamar apa gitu? Ya jadi pastor. Bingung waktu itu. Tapi akhirnya tetap lanjut dengan situasi itu. Tetap lanjut ke prater, menjalani hidup. Ada masalahnya, ada, tapi tetap dihadapi dengan tenang, dengan doa juga. Kemudian sampai menjadi pastor. Tidak ada yang persis. Ada orang, ada juga pastor yang mengatakan sungguh memang mengalami panggilan dalam hatinya, ya kan? Kemudian memiliki penglihatan tertentu. Saya tidak punya itu. Saya hanya waktu itu dianjurkan abang saya supaya latihan bola di seminari, karena pengen jadi pemain bola. Di sana bagus, wah tersenang sekali saya. Rupanya lama-lama itu membuat saya tetap melanjut mengikuti pendidikan menjadi seorang pastor, dan sekarang pastor, jadi pastor gitu. Jadi kalian mau jadi suster dan pastor ini maksudnya? Hah? Oke. Masih ada Bang? Pertanyaan kalian? Ada di situ saya lihat tadi pertanyaannya. Di zaman sekarang masih tertarikkah orang? Masih banyakkah yang berminat? Ada kan pertanyaannya. Itu dari guru agama itu. Sampai sekarang Tuhan tetap berkarya. Mungkin untuk dunia itu aneh, atau mungkin pertimbangan manusiawi mengatakan sudah mulai berkurang. Tidak, ternyata tidak. Yang testing tetap banyak, yang mau tes ke seminari tetap banyak. Untuk kalangan orang-orang tertentu mengatakan mungkin sudah mulai habis seminari, tidak diminati lagi. Orang tetap berminat dan banyak yang tes ke seminari, dan itu kita yakini merupakan karya Tuhan itu. Nah, ada gereja Katolik sampai sekarang itu juga karya Tuhan, dan ada pastornya, calon-calonnya itu tetap karya Tuhan, sekalipun dunia mengatakan aneh, ya kan? Sekalipun orang mengatakan mungkin sudah mulai menipis, sekalipun orang mengatakan mungkin orang-orang modern yang sangat duniawi, untuk apa itu? Aneh itu, tapi banyak orang tetap mengikutinya. Itu teman-teman sekalian, adik-adik, untuk menjadi refleksi bersama. Kalau ada yang berminat jadi suster ini, dari 5 orang ini silakan jadi suster, bertarak hidup sempurna demi kerajaan Allah. Atau yang 3 orang ini mau jadi pastor. Masih ada pertanyaannya?